Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan membahas update terbaru soal seleksi P3K tahun 2023, khususnya untuk bidang Pranata Komputer Ahli Pertama. Seperti apa bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat. Soal nomor 1 saya akan bacakan untuk teman-teman. Berikut ini yang termasuk dari jenis Twisted Pair Cable adalah A. NYM Cable, B. BC Cable, C. NYI Cable, D. UTP Cable. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah tentu saja D. UTP cable. Jadi twisted pair cable ini adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan cara dipilin atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Nah, twisted pair cable itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah UTP, yang kedua kabel FTP, dan ketiga adalah kabel STP. Kita lanjut soal nomor 2. Perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer disebut bla bla bla. A. Sistem operasi, B. Program komputer, C. Bahasa pemrograman, D. Aplikasi. Untuk soal nomor 2 jawabannya tentu saja A, karena yang ditanyakan ini adalah pengertian dari sistem operasi. Sedangkan program komputer itu didefinisikan sebagai serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi tertentu pada komputer. Kemudian bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Kalau aplikasi itu didefinisikan sebagai jenis perangkat lunak yang memungkinkan kita melakukan tugas tertentu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan pengertian dari perangkat lunak adalah titik-titik. A. Sebuah fitur yang berguna menginstal berbagai aplikasi di komputer atau laptop. B. Komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. C. Program komputer yang menjembatani pengguna komputer dengan perangkat keras. D. Sebuah sistem yang berfungsi untuk mencetak data, gambar, atau foto pada media kertas. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah tentu saja C, ya. Kalau kita lihat pembahasannya, bahwasannya perangkat lunak itu didefinisikan dalam banyak hal, ya. Di antaranya seperti yang teman-teman lihat dalam video ini, bahwa perangkat lunak atau yang biasa disebut software merupakan kumpulan data elektronik yang tersimpan serta dikendalikan oleh komputer. Ini juga merupakan pengertian dari perangkat lunak. Atau perangkat lunak itu didefinisikan sebagai perangkat instruksi, seperangkat instruksi data atau program untuk mengoperasikan komputer atau menjalankan tugas tertentu. Ini juga merupakan pengertian dari perangkat lunak. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Media penyimpanan berkapasitas besar dan bersifat non-volatile adalah titik-titik. A. HDD, B. VGA, C. RAM, D. PSU. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah tentu saja C. RAM, ya. Jadi non-volatile ini merupakan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus. Tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off serta tidak membutuhkan catu daya. Nah, memori ini dikenal dengan istilah temporary memory, ya. Jadi jawabannya adalah C, RAM. Soal nomor 5. Gejala kerusakan yang biasanya terjadi pada motherboard. Ingat, pada motherboard. Nah, adalah titik-titik. A. Optical drive tidak terdeteksi oleh sistem operasi. B. CPU mengeluarkan suara bip beberapa kali dan tidak ada tampilan layar monitor padahal monitor tidak bermasalah. C. Mekanisme keluar masuk tidak bekerja. Dan D. Setelah komputer hidup, kipas PSU dan kipas prosesor berputar tetapi tidak ada suara bip. Bagi teman-teman yang sering
mengotak-atik komputer ataupun PC ataupun laptop pasti akan paham sekali dengan pertanyaan nomor 5 ini. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah tentu saja B ya. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri dari kerusakan mainboard itu diantaranya muncul bunyi beep berkali-kali, kemudian laptop menjadi cepat panas, kipas pada CPU tidak dapat bekerja, terjadi masalah uh, pada perangkat keras yang lainnya ya, pada BIOS ya, kemudian laptop tidak dapat dinyalakan dan sering mati, kemudian dia gagal booting. Itu beberapa ciri-ciri kerusakan mainboard. Kita lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan fitur atau aplikasi yang digunakan untuk memperbaiki instalasi perangkat lunak adalah A. Remove, B. Modify, C. Install, dan D. Repair. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah tentu saja D. Repair. Nah, jadi selain untuk memperbaiki instalasi perangkat lunak, aplikasi Windows Repair juga digunakan untuk membantu memperbaiki berbagai permasalahan seperti kerusakan pada registry, masalah pada Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall, dan masih banyak lagi ya. Jadi fungsi repair ini adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk dari menu di page layout. Kecuali, nah ini pertanyaan berhubungan dengan Microsoft Office Word ya. Titik-titik ya, kecuali titik-titik. A. Themes, B. Blank page, C. Paragraph, D. Page setup. Jadi diingat, yang termasuk dari menu di page layout kecuali, jadi yang berarti yang bukan ya. Jawabannya tentu saja B. Blank page. Nah, kenapa? Karena page layout atau tata letak halaman merupakan pengaturan yang mengacu pada teks, gambar, dan objek lain pada suatu halaman. Nah, di dalam menu page layout ini terdapat beberapa menu, di antaranya menu themes, page setup, page background, paragraph, arrange. Nah, yang tidak ada itu adalah blank page. Jadi, teman-teman yang mendaftar di bidang peranata komputer ahli pertama, saya sarankan untuk membaca-baca kembali materi yang berhubungan dengan Microsoft Office Word. Karena ini pasti banyak yang masuk soal-soal yang berhubungan dengan Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access, dan sebagainya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Sort and filter terdapat pada aplikasi A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Microsoft PowerPoint, dan D. Microsoft Outlook. Jawaban yang benar adalah tentu saja B. Microsoft Excel ya. Nah, jadi sort dan filter ini merupakan sebuah fitur yang dapat digunakan untuk mengurutkan data yang berupa teks atau angka di dalam Excel. Jadi, fitur ini hanya ada dalam Microsoft Excel. Jawabannya adalah B. Kita lihat pertanyaan nomor 9. Untuk menformat teks, kita menggunakan tab Home yang memiliki 5 grup, kecuali A. Font, B. Styles, C. Editing, D. Insert. Jawabannya tentu saja D ya. Jadi fungsi dari tab menu Home pada Microsoft Word adalah untuk mengelola papan clipboard, mengatur huruf atau teks, font, mengatur paragraf, mengubah gaya tulisan, styles, dan mengedit dokumen editing. Jadi yang tidak ada itu adalah insert. Pertanyaan selanjutnya, nomor 10. Di bawah ini merupakan komponen sistem komputer kecuali A. User, B. Hardware, C. Electrical power, dan D. Software. Jawabannya tentu saja electrical power. Karena kalau kita bicara tentang sistem komputer, ya maka komponennya itu pasti mengacu pada 3 hal. Pertama, hardware, software, dan brainware. Sementara sistem komputer itu didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh user atau penggunanya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain merupakan pengertian dari
A. User Datagram Protocol, B. Socket, C. Remote Procedure Calls, dan D. Program Control Block. Jawabannya tentu saja adalah C. Remote Procedure Calls, ya. Jadi remote procedure call itu adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer. Sedangkan socket adalah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian proses control block merupakan berbagai informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengontrol dan berkoordinasi dengan berbagai proses yang aktif. Sedangkan UDP adalah suatu protokol pengiriman data yang berbasis internet protokol IP. Jadi pertanyaan nomor 11 ini berhubungan dengan jaringan, ya. Kita lanjut soal nomor 12. Satu atribut yang melengkapi satu relationship yang menunjukkan ke induknya merupakan pengertian dari A. Candidate key, B. Foreign key, C. Super key, D. Relation key. Jawabannya tentu saja adalah B. Foreign key, ya. Ya, kalau kita lihat penjelasannya, kandidat key sendiri merupakan sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi tupel dalam sebuah tabel. Sedangkan super key adalah gugus atribut entitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan entitas atau objek secara unik. Sedangkan relational key adalah atribut yang dijadikan sebagai key atau atribut yang dapat mengidentifikasi sebuah tabel. Jadi teman-teman silakan baca-baca lagi materi-materi tentang sistem database, karena ini akan masuk dalam soal ujian seleksi P3K khususnya bidang perangkat komputer untuk ahli pertama. Kita lanjut soal nomor 13. Yang tidak termasuk ke dalam atribut dasar IRD yang digunakan adalah A. Entitas, B. Aktor, C. Garis, D. Atribut. Jawabannya tentu saja B. Aktor, ya. Karena kalau kita lihat di sini bahwasanya ada 4 komponen dari IRD, yaitu entitas, kemudian atribut, database, dan garis. Ya. Jadi aktor ini bukan merupakan atribut dari IRD. Kita lanjut soal nomor 14. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam relasi tabel pada database. Ya, relasi tabel database ini pertanyaan-pertanyaan dasar, tapi kalau kita tidak buka-buka lagi catatan yang lama, maka pasti kita akan lupa ini, ya. Saya ulangi soalnya, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam relasi tabel pada database adalah A. Relasi one to one, B. Relasi binary, C. Relasi one to many, D. Relasi many to many. Tentu saja kalau yang paham pasti tahu jawabannya, yaitu B. Karena pertanyaannya yang bukan. Sedangkan opsi A, C, dan D merupakan relasi tabel dalam database, ya. Nah, sedangkan relasi binary itu merupakan relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini terjadi pada IRD. Nah, kita lanjut soal nomor 15. Tujuan dari dibentuknya basis data pada suatu perusahaan pada dasarnya adalah A. Kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data, B. Meningkatkan kinerja karyawan, C. Agar perusahaan lebih dikenal masyarakat, D. Memudahkan supply produk perusahaan. Pertanyaan nomor 15 ini jawabannya pasti A, ya. Karena kalau kita lihat bahwa tujuan utama dari basis data itu berhubungan dengan kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruang, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan, ya. Kita lanjut soal nomor 16. Data yang terletak di dalam satu kolom disebut A. Record, B. Field, C. Tabel, D. Data. Pokoknya pasti A. Record, ya. Nah, field itu adalah kumpulan karakter yang membentuk satu arti. Kemudian tabel adalah kumpulan field dan record yang merupakan sebuah susunan antara baris dan kolom sehingga membuat struktur lebih kompleks. Kemudian data merupakan kumpulan fakta, kejadian, hasil analisis yang digunakan sebagai informasi. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 ini adalah A. Record. Soal nomor 17. Berikut ini aplikasi yang termasuk ke dalam contoh DBMS, yaitu A. MySQL, PostgreSQL, dan Oracle, B. Oracle, RapidMiner, and CorelDRAW, C. RapidMiner dan MATLAB, D. PostgreSQL, Excel, dan Microsoft Access. Jawabannya tentu saja adalah A. MySQL, PostgreSQL, dan
Oracle. Kita bisa lihat di sini bahwasanya DBMS itu merupakan singkatan dari Database Management System, yang merupakan sebuah sistem pengorganisasian dan juga sistem pengolahan data komputer. Jadi DBMS ini merupakan sebuah perangkat lunak software yang berfungsi untuk membangun sebuah basis data dengan berbasis komputerisasi. Beberapa aplikasi dari DBMS ini misalnya MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, MongoDB, Microsoft Access, Navigat, dan Oracle. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 17 ini adalah A. Kemudian kita lihat soal nomor 18. Perintah yang benar untuk menambah data ke dalam tabel mata kuliah adalah A. Insert mata kuliah value-nya laptop, handphone, printer. B. Insert into mata kuliah values dalam kurung laptop, handphone, printer. C. Insert new dalam kurung laptop, handphone, printer, balas kurung into mata kuliah. D. Add into mata kuliah values dalam kurung laptop, handphone, printer, balas kurung. Jawabannya tentu saja adalah B. Insert into mata kuliah values dalam kurung laptop, handphone, printer. Jadi, perintah insert digunakan untuk menambahkan baris data baru kepada suatu tabel dalam database. Perintah insert ini dapat menambahkan satu baris data baru dan dapat menambahkan beberapa baris data sekaligus. Format perintahnya insert into table underscore name dalam kurung kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya, balas kurung, kemudian values 1, values 2, values 3, bla bla bla, balas kurung titik 2, titik koma. Kita lanjut pertanyaan nomor 19. Normalisasi adalah langkah penting dalam penyusunan file basis data untuk menghindari A. Kehilangan data, B. Manipulasi data, C. Validasi data, D. Kerangkapan data. Ya, tentu saja jawaban soal nomor 19 ini adalah D. Untuk menghindari manipulasi data. Ya, jadi normalisasi itu adalah proses atau teknik untuk membuat relasi-relasi atau tabel-tabel yang baik dalam database yang akan digunakan untuk mendukung data requirement dalam suatu perusahaan. Manfaatnya: 1. Database akan mudah diakses dan dikelola. 2. Akan menghemat space atau ruang dalam komputer dan menghindari redundansi data. 3. Menghindari problem-problem update anomalies terhadap data yang disimpan dalam database sehingga terhindar dari inkonsistensi data. Nah, berdasarkan manfaat dari normalisasi ini, maka sangat relevan dengan jawaban yang kita pilih di sini, yaitu untuk menghindari manipulasi data. Kemudian kita akan lihat soal nomor 20 atau nomor terakhir dari pembahasan kita yang ada di video ini. Pertanyaannya, anomalisasi pada basis data dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Select, project, join, divide, data dictionary. C. Anomali peremajaan, anomali penghapusan, dan anomali penyisipan. Kemudian D. Select, update, delete, insert. Jawabannya tentu saja adalah C, ya. Jadi anomali ini merupakan proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Nah, jadi anomali ini terjadi karena struktur tabel yang kita buat memiliki masalah. Jadi ada 3, ya. Ada 3 anomali pada basis data, yaitu anomali peremajaan, anomali penghapusan, dan anomali penyisipan. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 ini adalah C. Anomali peremajaan adalah masalah yang timbul saat terjadi perubahan terhadap sejumlah data yang mubazir tetapi tidak seluruhnya diubah. Kemudian anomali penyisipan adalah masalah yang timbul saat melakukan penambahan data, sedangkan anomali penghapusan adalah masalah yang timbul saat melakukan penghapusan data dan data lain ikut terhapus atau hilang. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan lewat video ini. 20 nomor soal dan pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya tidak ada rahasia untuk sukses, karena ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan kerja keras. Itu yang dikatakan oleh Colin Powell. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.